Baik, kali ini kita bahas tentang space and trade-off. Ya. Space and time ya, sorry. Space and time trade-off ya. Nah, jadi di space for time trade-off ini ada dua varietas ya, variasi ya, dua mode variasi untuk space for time algorithm, yaitu berkaitan dengan input enhancement ya, yaitu bagaimana kita melakukan preprocessing pada input ya, yang dipakai untuk menyimpan beberapa informasi yang dipakai untuk penyelesaian masalah ya. Nah, ini contohnya adalah di counting sort sama string searching algorithm. Jadi di counting sort dan string searching algorithm. Kemudian yang variasi yang kedua yaitu tentang pre-structuring ya. Jadi kita mengubah struktur di awal ya. Jadi dipakai untuk lebih mudah diakses ya. Jadi konsepnya adalah hashing ataupun indexing. Indexing yang kita pakai adalah B3 ya, binary tree. Oke, untuk string searching ini sudah pernah kita pelajari ya. Jadi mereview kembali string searching by brute force ya, di mana kita mencari string ya dari kumpulan teks ya, kemudian kita dapatkan. Jadi kayak ini saya ulang kembali ya. Misalnya saya buat STMIK Pontianak ya. Ini adalah katanya. Ini ada satu kata. Bisa gede kan ya. Misalnya saya mau cari kata NTI ya, suatu string NTI. Jadi kalau di brute force berarti dia ngujinya, pencarinya itu mulai dari kiri ke kanan ya, kemudian dibandingin satu-satu ya, kayak gini. Ini di iterasi pertama dia ngeceknya dari sebelah kiri. Jadi posisi ditempatkan di kata di awal, yaitu string, berarti diletakkan di posisi itu. Kemudian NTI, kemudian kita geser. Kalau dicek ternyata tidak sama, maka bergeser. Nah, bergeser lagi. Ya, karena tidak sama, bergeser. Ini juga tidak sama, bergeser. Ini tidak sama juga. Dan seterusnya. Nah, begitu sampai di sini, dia dapatkan bahwa polanya sama. Nah, ini namanya brute force. Ya, pencariannya dari sebelah kiri ke kanan. Jadi moving from left to right, compare each character of pattern to the corresponding character in text until either all character are found to match. Ya. Nah, string searching by preprocessing ini juga banyak algoritmanya ya. Di antaranya adalah Knuth-Morris-Park. Ini algoritma preprocessing dari sebelah kiri to right, jadi dari left to right, ya, dari kiri ke kanan. Kalau kebalikannya adalah right to left, itu Boyer-Moore. Kemudian kalau di Boyer-Moore itu pakai dua tabel ya, jadi ada tabel untuk base simbol sama yang word simbolnya. Ya. Sedangkan di Horspool ini bentuk sederhana dari Boyer-Moore, tapi dia menggunakan satu tabel. Jadi ada tiga algoritma string searching lagi, yaitu Knuth-Morris-Pratt, kemudian Boyer-Moore, dan Horspool. Cuma bedanya di arah ya, di arah dan penggunaan table. Nah, kalau di Horspool, ini adalah bentuk sederhananya dari Boyer-Moore algorithm, di mana dia menggunakan sebuah shift table, jadi dia mengenerate shift table yang dipakai untuk menentukan berapa banyak pergeseran, jadi pola pergeseran yang apa ya, yang tidak cocok itu terjadinya berapa. Ya. Ya, ini always make a shift based on text character align with the last compare. Ya, jadi kita ngecek dulu karakternya apakah ini berapa kali mismatch-nya ya, nggak cocoknya berapa. Nah, ini nanti disimpan di tabel gitu ya. Namanya di shift table. Nah, contoh kalau dia di sini, contoh adalah sebuah karakter yang tidak berada di dalam pattern ya. Jadi si not in pattern, jadi
ada kata BAO, BAB, kemudian ada karakter C. Nah, itu dia mulainya dari sebelah kanan, dari right to left ya. Dia bandingin. Nah, ternyata B dengan C ini tidak ada di dalam pattern ya. Jadi karena tidak ada pattern, nanti dia akan bergerak ke sebelah kiri. Nah, yang mismatch ini disimpan di dalam table. Nanti disimpan di dalam sebuah tabel bahwa ini tabelnya tidak cocok. Kemudian dia buat kayak gini. Misalnya saya buat pencariannya ya, yang O. Ya, yang O pasti ketemu karena dia nanti dia munculnya satu kali karena di BAO itu ada karakter O. Ya. Kalau saya carinya A, maka pencarian menggunakan keywordnya itu A dari kata BAO, BAB, maka akan muncul 2 kali A di dalam pattern. Nah, itu nanti akan kita simpan juga di dalam shift table. Ya. Jadi kalau di Boyer-Moore itu kita simpan di dalam 2 tabel. Satu tabel untuk yang ketemu, satu tabel untuk yang tidak ketemu. Ya. Nah, ini direct mouse karakter do match, ini artinya pencariannya di awal ketemu. Pencariannya dapatnya di awal. Shift table, ya ini shift size-nya can be computed by formula, artinya bisa kita hitung berdasarkan formula di mana yang kita hitung itu adalah jarak. Ya, hitung jarak. Jadi kejauhannya sih berapa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di shift table yang indeksnya dengan teks BAO, BAB, Anda bisa perhatikan di bawah itu, ya. B dengan huruf A itu jaraknya 1. Ya. B dengan A itu jaraknya 2 misalnya. Ya. C dengan O jaraknya 6. Misalnya. D dengan ini 6 semua. Jadi ini ujung-ujung 6 semua ya. Cara mendapatkan indeksnya itu gini. Jadi A itu kalau ketemunya dia dapatnya 1. Ya. B dapatnya 2 karena indeksnya. Dan seterusnya. Nah, ini kalau compare ya. Kalau kita pakai C, D, E ya, itu tidak ketemu, maka nilainya akan lebih dari shift table ya. Jadi nilainya di atas itu. Jadi kalau TC-nya itu sama dengan pattern, jadi kalau Anda perhatikan di sini nih, ya. Jadi kalau misalnya dia melebihi dari pandang pattern, maka dia nilainya adalah panjangnya. Panjangnya itu ada 6. Nih. Pattern length adalah 6. Ya. Karena dia kalau karakternya lebih, berarti dia akan lebih dari ini. Ya. Dan scanningnya itu dari sebelah kanan ya. Jadi mulai dari kanan sini baru menuju sebelah kiri. Ya. Ini yang kita namakan dengan shift table. Ini contoh shift table yang di-create menggunakan 26 abjad ya, sehingga bisa kita dapatkan shift table-nya kayak gini. Ya. Waktu kita ngecek misalnya saya pakai karakter C, berarti shift table-nya adalah 6. Nah, ini hasil pencocokannya ya. Ini kalau yang shift table yang tadi ya. Ini sama dengan yang tadi ya ini ya. Ini shift table ini. Nah, kalau misalnya saya punya kata Bart love banana ya, kemudian saya menggunakan kata BAO BAB, ini kita searching dari sebelah kanan itu memang tidak akan pernah ketemu ya. Ini unsuccessful search. Kita ngecek satu-satu. If K karakter are matched before the mismatch, then shift distance is D1 sama dengan TC min K. Jadi nanti sambil kita menghitung ini, kita hitung jaraknya. Nah, itu. Jadi konsep di dalam Horspool itu nanti dia menghitung jarak dari yang kita gunakan sebagai key dengan data yang ada pada pencarian. Kita lihat contohnya ya. Nah, kalau yang Boyer-Moore, ini dia sama seperti Horspool, tapi nanti dia menggunakan 2 buah table. Jadi ada bad symbol table, yang satunya good suffix table. Jadi ini how much to shift based on text character use causing a mismatch. Jadi berapa banyak yang mismatch ya.
Kalau yang ini berapa banyak yang kita pakai untuk melakukan match ke sufiknya. Ya. Jadi ini tergantung dari tepat dan tidaknya karakter yang kita searching ya. Nah ini biasanya Boyer More ini yang paling banyak dipakai ya, terutama untuk mencari kata yang mirip, ya, kata-kata yang mirip. Ya. Jadi kalau misalnya di karya ilmiah mahasiswa ya atau skripsi atau apa gitu ya, kita punya satu dokumen, kemudian kita menggunakan cek kemiripan, itu kita bisa menggunakan algoritma Boyer More ya, karena dengan Boyer More itu kita bisa deteksi plagiarism itu berapa persen dari ini, karena dia di sini ada menggunakan table ya. Oke, nanti lebih gampang kita demo di aplikasi ya, karena algoritmanya sedikit lebih rumit ya. Nah, ini kalau menggunakan Claude Morris Pratt ya, itu kita simple saja nyarinya. Kalau seperti ini ada kata A, B, C, A, B, B, dan sebagainya. Ini kalau di searching ya langsung dapat ya. Dapatnya di indeks 10. Tapi kalau kita menggunakan Boyer More, ya, Anda bisa lihat di sini dia menggunakan table ya. Jadi menggunakan table, karena tabelnya kan ada dua ya. Satu untuk bad-nya, yang satu untuk good suffix-nya. Nah, di sini yang kita simpan yang bad karakternya. Ini untuk nyimpan yang bad karakter. Jadi kita simpan di dalam suatu array, kita nyimpan untuk bad karakternya. Ya. Ini cukup satu aja udah bisa ya dipakai ya, termasuk yang ini. Jadi kita mencari kata yang sama dari yang ini. Kita searching menggunakan Boyer More, itu bisa didapat dia di indeks 10 misalnya. Nah, cara yang sama juga saya lakukan dengan Horsepool. Ya, Horsepool ini mirip dengan Boyer More, hanya saja kalau di Boyer More Horsepool itu dia menggunakan yang lebih simple ya. Nah, karena dia lebih simple, maka di sini saya buatnya dia hanya disimpan di dalam sebuah table ya. Nah, tabelnya table skip ya. Jadi ini kasih namanya skip. Nah, ini tinggal kita ngecek ya. Jadi algoritmanya ini simple, dari sebelah kanan kita ngecek satu-satu, kalau ketemu kita simpan, kalau tidak maka dia lanjut terus ya. Sebenarnya caranya kurang lebih sama seperti di ini. Jadi kalau misalnya kalau di sini dia ngeceknya ya kayak gini juga. Cocok nggak? Enggak. Kalau nggak cocok langsung dibuat dalam tabel. Ini cocok nggak? Enggak. Buat dalam tabel. Cocok nggak? Enggak. Masukin dalam tabel. Ini cocok nggak? Enggak. Masukin dalam tabel. Ini cocok nggak? Cocok. Simpan. Jadi cari lagi sampai semua selesai. Ya, itu cara algoritmanya bekerja. Jadi ada Horsepool ya ini. Ya, ini sama ya. Nah, ini untuk Boyer More. Cara kerjanya sama ya. Jadi dia mengeceknya satu-satu juga ya. Kalau Boyer More ini dia fill the bad symbol shift table, kemudian good suffix table. Jadi ada dua table yang perlu dibuat ya, simpan dia. Jadi sambil dia mencari, misalnya dapatnya pattern ini jaraknya 2, BAO, BAB, yang ini ternyata jaraknya 5. Nah, nanti diambil yang jaraknya 0 ya, jaraknya yang singkat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ke konsep berikutnya yaitu hashing. Ini yang pre-structuring ya. Kalau yang tadi ini bermainnya di pre-input ya. Kalau ini pre-input semua nih ya. Pre-processing ya di input enhancement. Kemudian yang bagian kedua dari space ini adalah hashing ya. Hashing ini paling banyak dipakai, bahkan sampai di kriptografi ini juga digunakan ya. Tujuannya adalah untuk memberikan satu struktur data yang lebih sederhana, di mana nanti pengaksesannya jauh lebih cepat ya.
Jadi hashing ini kalau kita lihat definisinya, dia adalah satu bentuk yang paling efisien untuk implementasi sebuah kamus ya. Modelnya seperti kamus. Nah, operasinya yaitu mencari, insert, sama delete. Ya, jadi nanti kita membentuk suatu struktur data baru namanya. Itu namanya hashing, find, insert, dan delete. Nah, base-nya adalah representation change ya. Artinya Anda mengubah strukturnya ya, dari representasi yang biasa itu menjadi, misalnya saya punya array ini, nanti representasinya berubah menjadi hash ya, dengan space for time trade-off idea ya. Nah, aplikasinya yang dipakai ya untuk simbol table ataupun di database ya. Sebenarnya ini cikal bakalnya database ya di hashing ini ya. Ya, cikal bakalnya adalah di hashing. Bahkan bisa dipakai di dunia kriptografi ya. Kalau Anda menggunakan PHP pasti sudah sering menggunakan MD5 ya. Nah, MD5 itu adalah salah satu metode atau teknik yang menggunakan konsep hashing ya. Hashingnya satu arah ya. Nah, ada istilah namanya hash table dan hash function. Ya, ini hashing itu bisa kita artikan sebagai pemetaan ya, pemetaan dari suatu data ya, atau beberapa data menggunakan kunci ya, menggunakan kunci yang kita petakan ke dalam sebuah tempat ya dengan ukuran tertentu ya. Itu mungkin lebih gampangnya kalau kita ngomong. Jadi saya menyediakan suatu tempat ya, katakanlah tempatnya itu seperti rumah gitu ya, tapi sudah ada blok-bloknya. Nah, setiap rumah itu sudah ada alamatnya. Nah, sudah ada alamatnya. Nah, nanti ada data yang mau kita masukin ke dalam hash, itu nanti kita hitung. Nah, nanti setelah hitung, datanya itu kita masukin ke alamat tadi. Jadi ibarat kalau cari rumah kan kita cari alamat. Nah, sama seperti itu. Jadi ada penghuni yang mau tinggal, nanti kita arahkan ke rumah tujuan, alamat tujuan. Nah, jadi waktu pencarian itu nanti yang dicari itu bukan nilainya, tapi alamatnya. Jadi pencarian berbasis alamat. Ya. Nah, ini yang kita namakan nanti hash table. Jadi kita membentuk hash table dulu yang bisa dipakai untuk mendefinisikan alamat dari data kita itu di mana pemetaannya. Nah, fungsi yang memanggil namanya hash function. Ya. Hash function itu bisa kita buat sederhananya itu dengan menggunakan teknik modulus ya. Jadi menggunakan teknik modulus. Jadi kalau kita buat di sini hash, ya, biasanya HK itu adalah nilai modulus ya. Jadi K modulus, ya, ini misalnya peta kita berapa ya? Nah, biasanya ini tergantung dari N ya. Nah, N ini adalah alokasi dari tempat yang kita buat. Misalnya hashing kita ada 12 tempat ya, berarti nanti hash-nya N-nya itu adalah 12. Nah, kalau indeksnya itu mulai dari 0, maka rumus yang di atas berlaku. Tapi kalau indeksnya itu mulai dari 1, nanti rumusnya itu adalah HK sama dengan K plus 1 ya, modulus N. Nah, ini. Jadi hanya bedanya di sini. Jadi di K plus 1. Itu kalau indeksnya dimulai dari 1. Nah, kalau yang indeks dimulai dari 0, cukup pakai yang di atas. Itu ya, untuk hashing-nya. Nah, ini. Jadi example, student record key sama dengan social security number, ini SSN. Kalau di Indonesia namanya kayak NIK gitu ya, nomor KTP gitu, NIK. Hash function-nya adalah HK sama dengan K mod M. Nah, ini HK sama dengan K mod N ya. Di mana kalau K mod M berarti di mana M itu adalah nilai integer ya, biasanya prima. Kalau M-nya itu 1000, maka record dari ini adalah ini yang tersimpan. Gitu, gede ya.
Nah, generally secara umum hash function itu bisa di compute, kemudian bisa kita distribusikan key-nya, ya, bisa melalui hash table. Ya. Ini lebih gampang kalau saya buat ini dalam bentuk Excel ya. Misalnya saya buat random dari 1 sampai 20. Ini kita random dulu angkanya. Ya, tidak boleh yang sama ya. Kita coba dulu. Jelas cukup. Nih, katakanlah saya punya sebuah data array, ya. Ini adalah sebuah data array A. Kemudian saya mau masukin ke dalam hashing, ya, hash. Nah, hashingnya ini saya menggunakan alokasi 10, ya, 10 ya. Jadi M-nya itu sama dengan 10 ya. M sama dengan 10. Jadi mulai indeksnya dari 0, 1, ya. Nah, gitu ya. Jadi saya punya indeks seperti ini. Nah, data pertama itu ini kita anggap nilainya adalah K. Ya. Jadi saya buat di sini. Ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya, betul ya. Kita transpose. Saya buat transpose dulu. Dari ini. Nah, ini. Dapat ya transpose ya. Nah, sekarang saya buat nilai K, ini kita modulus. Nah, modulus itu kalau di Excel itu mod ya. 9 mod 10. Kenapa? Karena ini ada 10 ya. Tag. Nah, ini nilai modulusnya. Nah, ini nilai K. Nah. Karena datanya cuma kayak gini, maka saya tahu nih, oh K-nya 9, nilai modnya itu 9. Maka nilai 9 akan menempati rumah nomor 9. Maka ini saya tulis 9. Betul ya. Nah, ini hashing yang biasa ya. Kemudian 18 itu ada di sini. Kemudian 11 itu ada di 1. Ya. Kemudian 6 ada di sini. 19 ada di 9. Nah, disinilah muncul masalah. Kenapa? Karena di sini ada collision. Nah, ini baru saya jelaskan. Yaitu di sini, collision. Nah, jadi karena waktu kita memetakan, ya, rumah itu kan pasti akan ada yang punya nilai sama. Ya. Jadi waktu kita ngitung dengan nilai modulus, ketemu nilainya yang sama nih. Nah, berarti kan bertabrakan. Ya. Alamatnya sama, kan tidak mungkin. Ya. Jadi karena dia tidak boleh tabrakan, nah, maka kita perlu carikan solusi. Nah, solusinya itu ada dua macam, yaitu dengan open hashing. Yaitu is cell is header of linked list of all key has to it. Ya. Jadi kalau yang cara pertama adalah membuka linked list. Nah, kalau membuka linked list itu dia buat ini. Jadi dia buat sebuah data type data baru, yaitu linked list dengan cara dia konekkan ke ini, konekkan ke linked list. Nah, sehingga ada data 19. Ini adalah open addressing. Cara ini open addressing ya. Nanti saya ajarkan yang close addressing. Ya. Nah, ini yang 12 itu ada di 2. Nah, jadi data array yang ini, ya, saya petakan menjadi ini. Jadi ini adalah hashingnya. Jadi kalau kita ngambil alamat dari 1, berarti 1 yang dapat. Kenapa? Karena kalau kita mencari sesuatu, yang kita gunakan adalah alamat, bukan nilainya.
Jadi dia tidak mau tahu nilai di dalamnya itu apa, yang penting Anda carinya itu berdasarkan alamat. Nah, itu hashing. Ya. Nah, ini yang open addressing itu menggunakan linked list. Jadi dari 9 nanti menuju ke 19. Ini untuk yang cara open addressing. Nah, sekarang saya ajarkan yang close addressing. Ini ya. Tadi bermasalah di ini 12-nya belum ya, karena kan terakhir ya. Nah, ini waktu 9 sudah ada, 19 muncul. Nah, 19 ini nilainya adalah 9. Nah, ini tinggal kita modulus lagi. Nah, jadi sama dengan 9 modulus 10. 9 plus 1 ya, sorry. 9 plus 1 modulus 10. Hasilnya 0. Jadi nanti dia akan mengisi angka 19 ini akan mengisi pada alamat ke 10. Nah, ini yang dinamakan dengan close addressing. Ya, close addressing. Ingat ya, yang open addressing itu pakai linked list, yang close addressing itu menggunakan rumus K plus. Jadi hasil dari modulus tadi, ya, jadi K-nya itu K aksen lah. Nah, K aksen plus 1 modulus 10. Nah, gitu. Jadi lebih gampang ya. Jadi dia konsepnya itu menggunakan linear. Artinya apa? Kenapa? Karena di data sini kan masih ada ruang yang kosong. Ya, jadi biar ruang yang kosong itu bisa terisi, maka dia masukinlah dengan cara ini linear, ya, menggunakan cara linear. Ini namanya close addressing. Kemudian data 12 ada di indeks 2. Nah, gitu. Maka ini selesai untuk hashing. Ya. Jadi gunakan yang linear probing. Cara berikutnya adalah dengan double hashing. Nah, cuma kalau double hashing itu lebih rumit lagi ya. Nah, jadi ini contoh nih. Full and his money are soon part. Ya. Ada nilainya, HK-nya tuh 1, 9, 6, 10, 7, dan seterusnya. Nah, setelah kita pemetakan, ya, di sini petanya kan modulus 13 ya, dari 0 sampai 12 indeksnya, ya. A itu menurut 1, N, ya. Nah, waktu yang 11 ini ada 2, ya, R dan soon. Nah, bagaimana kita mau melakukan ini? Nah, kalau kita lihat dari gambar ini yang open address, ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang close addressing, itu nanti modelnya seperti ini. Close addressing. Jadi tinggal ditambah aja. Jadi kalau yang 11, berarti 11 itu plus 1 di modulus 13. Dapatnya berapa? Dan seterusnya. Jadi dihitung terus ya. Sampai dia mendapatkan tempat. Jadi kalau mau kita contoh ya, ini hash. Contoh. Misalnya, ini saya buat contoh aja ya. Jadi biar Anda tuh ada gambaran 0 sampai 20. Kita buat datanya lebih banyak lagi, gitu ya. Oke ya, cukup datanya kayak gini. Nah, sekarang kita buat misalnya indeksnya saya buat ada 13 ya. Hashnya ada 13 ya. Jadi M sama dengan 13. Nah, ini saya buat kayak gini. Nah, kita buat dulu tabelnya. Dari 10 data ya. Ini adalah K, kemudian ini adalah K mod M. Berarti mod K dibagi 13 ya. Ini saya tidak plus 1, kenapa? Karena indeksnya mulai dari 0 ya. Mulainya dari 0.
Nah, Anda bisa lihat angka 20 menempati ruang 7 ya. Berarti 20 di sini. Kemudian 2 itu 15. Kemudian 14 di sini. 7. Nah, 7 di sini tidak bisa nih, karena sudah diisi ya. Nah, Anda bisa menggunakan cara, yaitu dengan close addressing. Kalau close addressing berarti gunakan rumus tadi. Rumusnya adalah K aksen plus 1. Jadi modelnya gini ya. Modulus M. Ya, jadi kalau yang kayak gini berarti mod K plus 1, 13. Hasilnya 8. Ya. Artinya angka 7 ini menempati ruang di 8. Kemudian 11 di sini. Kemudian 19 di 6. Ini 19. Kemudian 18. 18 di mana? 5 ya. Ada nilai 18 lagi. Nah, ini sama caranya. Jadi gunakan yang tadi modulus 5 tambah 1 modulus 13. Hasilnya 6. Pak, 6 itu sudah ada yang ngisi. Gimana? Nah, caranya sama lagi kayak tadi. Modulus ya, 6 plus 1 dari 13. 7. Ada yang ngisi. Tak bisa lagi. Ada lanjut. Modulus 7 plus 1, 13. Aduh, 8 juga terisi. Gimana nih? Nah, tambahkan lagi. Modulus 8 plus 1 dari 13. Hasilnya 9. Nah, pokoknya dicari sampai ada tempat. Nah, ini. Ya. Kemudian 8. 8 nih sudah ada tempatnya nih. Sudah ada yang make. Gimana caranya? Ya, kayak tadi. Modulus 8 plus 1, 13. Sudah ada yang make juga. Modulus 9 plus 1, 13. 10 akhirnya. 10 sudah bisa kita pakai untuk angka. Nah, inilah hasil dari pemetaan hashing dengan close addressing. Jadi ini close addressing ya. Oke ya. Oke. Ini saya saving, jadi nanti bisa kalian ini ya. Baik, itu yang untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan?